Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu mengiringi dan menyertai aktivitas hidup kita. Seluruh hidup kita, seluruh aktivitas hidup kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam tema kita energi kalbu, tenaga hati, dan kekuatan jiwa. Sobat-sobat semua, kesabaran adalah merupakan penguat, merupakan gizi untuk kalbu, untuk hati dan jiwa kita, sehingga membuat kalbu kita semakin kuat, membuat hati kita semakin sehat, dan jiwa kita semakin tangguh. Sobat-sobat semua, itulah yang ingin saya bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Sebelum saya melanjutkan bahasanya, saya selalu tidak bosan-bosan meminta kepada sobat-sobat kerelaan hatinya yang belum melakukan subscribe di channel saya ini, silahkan untuk melakukan subscribe-nya. Karena subscribe dari sobat-sobat sangat berarti bagi kelangsungan channel saya ini. Di samping itu, saya dan sobat-sobat semua bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan dakwah yang insya Allah bernilai pahala di sisi Allah. Meskipun sobat-sobat secara pasif menyimak video-video saya, akan tetapi channel saya ini tidak ada artinya tanpa sobat-sobat semua. Nah, sobat-sobat, kesabaran ini adalah kunci dari sukses kita. Apapun yang kita lakukan, sabar ini menentukan apakah yang kita akan lakukan akan sukses, akan mencapai pada tujuannya, atau pada apa yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan. Bahkan masalah hidup kita, problem hidup kita juga tanpa kesabaran, maka problem hidup itu tidak akan terurai dengan baik. Maka Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sobat-sobat semua, bagaimanakah kesabaran itu? Karena sering kita dengar ketika seseorang dimaki, dibuat kesal, dan seterusnya, dia bisa bertahan, dia menahan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan emosinya. Dia bisa tahan.
Tetapi pada titik yang menentukan, dia menjadi marah. Dia keluarkan emosinya. Dan katanya, saya sudah sabar. Tadi saya diam saja. Kamu berkata ini, berkata itu. Saya diam saja. Sekarang kesabaran saya sudah hilang. Itu namanya belum sabar, sobat-sobat. Karena sabar itu tanpa batas. Sabar itu sampai tujuan kita mencapai yang kita inginkan. Itu namanya sabar. Tanpa kesabaran, tidak mungkin Rasulullah SAW bisa berhasil mendakwahkan Islam. Bagaimana kesabaran beliau? Beliau adalah orang yang paling sabar. Bagaimana ketika sholat, sedang sujud, dia ditaruh kulit unta yang berbau busuk, tapi dia terus melakukan sholatnya. Bagaimana ketika Rasulullah berdakwah di Taif, karena Rasulullah awal-awal dakwahnya ditolak oleh banyak masyarakat Quraisy. Akhirnya beliau pergi ke Taif dan berdakwah di sana. Akan tetapi bukan sambutan yang diterima, akan tetapi lemparan-lemparan batu sehingga kaki Rasulullah terluka. Malaikat yang kita kenal tidak punya nafsu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, akan aku lemparkan bukit Uhud ini ke penduduk Taif. Bagaimana kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang? Kemudian ada yang menawarkan bahwa dia akan melakukan, akan membalas apa yang dilakukan terhadap kita. Bagaimana kita? Bagaimana sikap kita? Tentu saja kita akan menerimanya. Silahkan. Kita merasa senang karena ada orang yang mau membalaskan perbuatan orang itu kepada kita. Tetapi Rasulullah berbeda. Dia mengatakan kepada Jibril, jangan. Karena mereka tidak tahu. Mungkin saja kalau mereka sekarang tidak mempercayaiku, tidak beriman, tidak menyambut dakwahku, mungkin saja keturunannya akan menyambut dakwahku. Dan sejarah membuktikan penduduk Taif akhirnya menerima dakwah Islam. Itulah kesabaran. Kesabaran itu sampai kita berhasil pada tujuan kita. Bukan kesabaran yang dihitung. Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali, dan seterusnya. Tiba-tiba meledaklah amarah kita. Tiba-tiba kita berhenti dengan perjuangan kita karena kesulitan-kesulitan. Padahal perjuangan kita belum sampai, belum berhasil. Dan mungkin saja perjuangannya kita lakukan, tinggal mencapai titik akhirnya yang membuat tujuan kita tercapai. Sebagai ilustrasi, saya beri gambaran bagaimana orang yang sabar dan orang yang tidak sabar. Sebagai contoh, ada seseorang menggali yang tanah yang digalinya itu, menurut informasi, menurut yang dia ketahui dari dokumen-dokumen, ada harta karun di bawah tanah yang sedang dia gali. Dia menggali, terus menggali, masih belum, sudah berkeringat berjam-jam, dia menggali, masih belum ada tanda-tanda bahwa harta karun itu akan didapatnya atau akan ditemukan. Dia terus menggali. Dan dalam jangka waktu yang lama, yang berjam-jam dia lakukan, dia sudah kecapaian, sudah kelelahan. Akhirnya dia berpikir,
dia mulai ragu. Apakah harta karun itu memang ada atau hanya sekedar berita-berita yang tidak benar? Dia mulai meragukan apa yang dia lakukan. Dan akhirnya dia putuskan untuk menghentikan penggaliannya. Dia tinggalkan tempat galiannya itu. Bahkan cangkul untuk menggalinya dia tinggalkan juga di situ. Dia pergi, dia kembali ke rumahnya. Dan secara kebetulan lewatlah seseorang di bekas tanah galian orang tersebut. Dia melihat ada cangkul, dia melihat ada bekas galian. Kemudian dia tertarik. Ada apa di lubang itu? Kemudian cangkulnya itu dipegangnya, diayunkannya ke tanah yang sudah galiannya dalam. Kemudian tang, ternyata cangkulan yang pertama itu menyentuh sesuatu yang keras dan menimbulkan bunyi berdenting, menandakan cangkul itu tertumbuk kepada logam. Dia meneruskan dan dilihat ada peti, dan dibuka ternyata berisi harta yang sangat banyak, emas, perak dan sebagainya di dalam peti. Nah, sobat-sobat, itulah kalau kita tidak sabar. Padahal usaha orang yang pertama itu tinggal sekali cangkulan lagi. Mungkin dia sudah 99 kali mencangkul, tetapi dia tinggalkan. Padahal cangkulan dia yang ke-100 itu yang akan menuju pada apa yang dia cari. Tetapi dia mulai tidak yakin dengan perjuangannya, maka dia tinggalkan. Dan dia hanya mendapatkan lelah saja. Dan orang lain yang akhirnya mendapat harta tersebut. Demikianlah gambaran dari orang yang tidak sabar. Demikian juga bagaimana kalau kita sabar. Artinya sabar itu apapun yang terjadi, kita harus tetap pada tujuan kita, sehingga tujuan kita tercapai. Seperti kata Rasulullah, ketika ditawari harta, ditawari wanita dan sebagainya untuk menghentikan dakwahnya yang disampaikan kepada pamannya Abu Thalib, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Apa jawaban beliau? Hai pamanku, seandainya mereka penduduk Quraisy bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar saya menghentikan dakwah ini, tidak akan saya lakukan. Saya akan terus berdakwah sampai saya berhasil atau saya hancur dalam melakukan dakwah ini. Itulah gambaran kesabaran. Dan Rasulullah adalah orang yang paling sukses di dunia. Demikian, Nasr minal Fathul Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.